Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faradilah Nurilahwati, Sandy Febrian, dan Siti Humairo. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah. Kali ini kami akan membahas tentang Jabariyah. Yang pertama ada pengertian Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Asy-Syahrastani menegaskan bahwa paham Al-Jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, atau manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalisme atau predestination, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Yang kedua ada latar belakang Jabariyah. Golongan Jabariyah muncul pertama kali bertempat di Khurasan Persia pada tahun 70 Hijriah. Paham ini diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham dan disebarkan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Dan dikembangkan oleh beberapa tokoh, di antaranya An-Nazar dan Ja'ad bin Dirar. Abu Zahra menuturkan bahwa paham Jabariyah muncul sejak zaman sahabat Nabi dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Benih-benih faham Al-Jabar juga sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh tersebut, yaitu pada zaman sahabat Nabi. Selanjutnya ada doktrin-doktrin Jabariyah. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok ekstrim dan moderat. Yang pertama, kelompok Jabariyah ekstrim. Doktrin Jabariyah ekstrim mengatakan segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, akan tetapi perbuatan dipaksakan atas dirinya sendiri. Yang kedua, Jabariyah moderat. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia mempunyai bagian di dalam dirinya, yaitu tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Menurut faham kasab, manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir ada dalil nakli yang menjadi dasar pemeluk Jabariyah, yaitu di Quran surat Al-Anfal ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha fatalahum wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Dalil nakli lain yang menjadi dasar yaitu Quran surat Al-Insan ayat 30, yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang terakhir ada Quran surat Asy-Syaffat ayat 96, yang artinya, padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Qadariyah. Pengertian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadaro, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemeluk sekte Qadariyah berkeyakinan bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan tidak tunduk terhadap takdir Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will and free act. Semua perbuatan manusia adalah murni keinginan manusia yang terlepas dari keinginan atau kehendak Tuhan. Ya, selanjutnya ada latar belakang timbulnya Qadariyah.
Pada awalnya, Firqah Qadariyah timbul di Irak, yaitu sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi, dipimpin oleh Ma'bad al-Juhni al-Basri dan Ja'ad bin Dirham, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai bentuk penentangan kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Dari sini muncullah dua firqah. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu, firqah itu adalah golongan ataupun kaum yang kemudian mengikuti pendapat atau pemahaman di luar pemahaman jamaah muslim, sehingga mereka pun keluar atau memisahkan diri dari ikatan keislaman. Firqah sederhananya adalah mereka yang memisahkan diri atau bercerai dari golongannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi di sini muncul dua firqah. Firqah yang pertama itu ada firqah Jabariyah yang berpendapat bahwa Khalifah Bani Umayyah membunuh orang karena sudah ditakdirkan Allah. Jadi firqah ini tuh berpendapat bahwa ketika manusia berbuat buruk, maka perbuatan buruknya itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk manusia ini gitu. Maka dari itu, firqah Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka nggak setuju nih, mereka mengatakan bahwa kalau Allah itu adil, maka Allah akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Mereka juga bilang bahwa manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri dengan memilih perbuatan yang baik atau buruk. Jika Allah telah menentukan terlebih dahulu nasib manusia, maka Allah itu zalim. Manusia harus bebas berkehendak. Begitulah pendapat Qadariyah. Asal-usul kemunculan Qadariyah. Menurut Ahmad Amin, Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Ma'bad adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Ghailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Doktrin-doktrin Qadariyah. Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat buruk. Oleh karena itu, ia berhak mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan berhak pula untuk memperoleh hukuman atas keburukan yang diperbuatnya. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk menyandarkan segala perbuatan manusia kepada Tuhan. Doktrin-doktrin ini mempunyai tempat pijakan dalam doktrin Islam sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang mendukung pendapat ini. Misalnya dalam potongan ayat Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Adapun contoh-contoh lain, seperti potongan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada juga Quran Surat An-Nisa ayat 111, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk kemudaratannya dirinya sendiri. Kesimpulan Qadariyah dan Jabariyah. Inti dari perbedaan antara Jabariyah dan Qadariyah terletak pada kekuasaan manusia melakukan sesuatu. Jabariyah memandang manusia tidak merdeka dan mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Sedangkan Qadariyah itu memandang manusia pada posisi merdeka dalam menentukan tingkah laku dan kehendaknya. Yang kedua, tidak ada yang bisa disalahkan antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Keduanya memiliki dalil yang kuat. Pada hakikatnya, manusia diberi akal dan pikiran untuk berbuat dan berusaha, sedangkan nantinya Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Yang ketiga, aliran Jabariyah dan Qadariyah ini mempunyai dampak positif dan negatifnya masing-masing. Di satu sisi, Jabariyah membuat manusia menjadi pasif, namun juga akan membuat manusia memiliki sifat tawakal yang tinggi. Di sisi lain, Qadariyah akan membuat manusia menjadi aktif, namun juga akan menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan. Daftar pustaka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.